Sehat dong. Market Oke. bagus gini, gimana nggak sehat ya bro? Gimana Iya, bro? betul, betul, So betul, far, betul. Setuju, Desember ini setuju. oke nggak? Oke dong. Kita kan Oke, melihat, syukur. eh kalau aku sih lihatnya 1 tahun ini lah ya bro ya. Menarik lah. Desember ini kan istilahnya pemanis saja ya bro ya. Begitu kan. Karena harusnya selama 1 tahun ini oke lah ya bro ya. Iya, dari Begitu kan. 3 tahun terakhir kayaknya 2025 memang one of the Iya, best iya. year. Iya, Harusnya iya. buat teman-teman juga, hopefully. Mhm. Ya, ya. Oke, jadi malam hari ini kita menarik nih ya ngobrol sama Bro Albert gitu ya, karena kita membahas sedikit mengenai money management nih Bro ya, saat ISG all time high ya. Jadi money management ini juga mungkin nanti kita bisa geser sedikit lebih ke arah strategi gitu ya, trading atau Benar. investasi saat ISG itu sudah mulai terlihat di pucuk-pucuknya gitu ya, di ujung-ujung all time high begitu kan. Dan tentunya sebelum kita mulai, gue mau say thank you dulu ya. Terima kasih banyak untuk Bro Albert sudah meluangkan waktunya nih ya untuk ngobrol-ngobrol sama kita semua yang nonton malam hari ini. Thank you ya Bro ya. Sama-sama, my pleasure bro. Oke, jadi teman-teman di sini di awal aku mau mengingatkan jangan khawatir seperti biasa Instagram Live ini direkam. Jadi kalian nanti bisa nonton rekamannya kalau misalnya ada yang terlewat ya atau mungkin ada yang mungkin sedang berhalangan untuk nonton jangan khawatir nanti follow aja Instagram Sukor kalau belum, kalau sudah nanti lihat aja di feed-nya akan diupload setelah Instagram Live ini selesai. Oke bro, jadi gimana nih tanggapan lu melihat market kita hari ini nih? Pas banget hari Jumat ya. Jadi kalau misalnya mau direkap selama 1 minggu ini, bro, silahkan nih minggu pertama di bulan terakhir tahun ini. Kalau overall saya lihat Desember ini dari awal bulan bahkan sampai sekarang, kondisi sih sangat baik ya Hmm. untuk posisi kita di komunitas Edge Invest juga surprisingly very good ya. Nah, kalau kita lihat hari ini atau beberapa hari terakhir, mungkin IHSG kita ini ya cukup volatile, tapi di arah yang baik ya volatilenya. Walaupun kemarin kelihatan sempat ada koreksi yang cukup lumayan, secara mendadak, tetapi hari ini juga kelihatan sudah mulai recover. Hmm. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ada dua saham nih yang lagi sangat hot di dalam IHSG. Mungkin teman-teman juga di sini pada melirik juga, ada apa nih kok ramai sekali saham itu dan asing ikut, big player ikut, scalper yang besar juga main di sana ya. Nah ini berarti kan lagi kondisi yang lagi hot sekali. Hmm. Pertanyaannya apakah teman-teman ada ikut beli atau takut beli atau bagaimana? Ya, Hmm. ya harapannya sih semuanya bisa analisa dengan baik supaya mendapatkan entry yang baik dan nanti mempunyai exit plan yang jelas. Jangan Hmm. cuma berani masuk nggak berani keluar gitu kan. Jadi kepingin entry buy doang sekali exit nggak berani nih. Maksudnya apa? Karena sekali baru masuk turun nggak mau cut loss. Hmm. Karena kan mikirnya saya kalau masuk harus cuan. Nah kalau yang seperti itu berarti trading plan-nya nggak jelas. Hmm. Nah kedua saham ini apa nih kok yang dimaksud? Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, yaitu adalah Dewa dan Bumi. Nah, Brojo main juga nggak nih di dua saham ini nih di Masuk, Dewa masuk. sama Bumi? Lagi happening sekali ya. Bahkan foreign aja begitu besar. Hmm. Jadi kalau teman-teman yang kemis saham ini sangat disayangkan sih. Tapi Hmm. saya bisa mengerti ada beberapa orang tentunya nggak semuanya berani beli saham Dewa dan Bumi. Mungkin gara-gara pertimbangan fundamental, valuasi Hmm. mahal, dan lain-lain. Jadi nggak berani masuk. Ini saham apaan gitu kan. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mengerti tentang money flow. Kalau ada kesempatan baik, justru kita harus manfaatkan. Karena tidak setiap saat ada saham mendapatkan panggung seperti ini. Benar ya? Hmm. Teman-teman nggak bisa tuh lihat tiap minggu atau tiap bulan ada saham seramai ini, bahkan asing ikut berpartisipasi sebesar itu. Jadi kalau ada kesempatan kita ikut gitu. Oke, wah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini ada nggak kali ya teman-teman tadi Bro Albert ada mention dua emiten ya yang lagi rame dan tentunya juga tadi nanya ya sama sama saya gitu kan. Personally juga memang pegang Bro satu sih sebenarnya dari dua itu, begitu kan. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ada nih dan kita tentunya pas banget topiknya ya karena biasanya kalau lagi hype seperti ini market kan memang kita tuh suka bablas gitu ya bro ya, maksudnya dalam artian mengontrol emosi kita begitu kan, dan juga tentunya ini jatuhnya akan ke money management juga gitu kan bro ya. Betul. Nah tapi sebelum kita masuk ke topiknya nih bro, kan kita udah di akhir bulan Desember nih bro ya.
Ini gue Iya, langsung aja nih masuk nih. Jadi sempat terdengar gitu ya, maksudnya di market itu obrolan bahwa Q1 tahun depan itu akan mulai balik ke saham-saham berfundamental gitu, bro. Jadi karena saham-saham konglomerasi ini kan sudah terlalu tinggi dengan valuasi yang luar biasa juga, begitu kan. Dan ISG juga by technical sih terakhir aku lihat memang sudah mulai tipis ya bro ya, maksudnya dalam artian sepertinya sudah mau ada koreksi juga nih begitu kan. Tapi tanggapan Bro Albert gimana nih melihat keadaan sekarang gitu ya, melihat keadaan oke. Q1 nih tahun 2026, kira-kira apakah trennya akan masih sama, masih hot di Konglo atau mulai akan ada rotasi nih bro? Oke. Jadi kalau kita lihat apakah kita sebut blue chip lah ya, blue chip Ya. ISG ini akan comeback atau tetap tenggelam nih, karena beberapa hari terakhir ini justru blue chip tekanannya makin parah, ya kan? Makin lama makin jebol. Padahal secara sentimen tidak ada perubahan. Dari sekarang dengan 2 bulan yang lalu Big Bang sama aja, bener kan ya? Tapi kok bisa sahamnya hancur semua? Makin lama makin parah. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi. Teman-teman nggak boleh tutup mata. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kuartal 1 2026, apakah chip ini akan comeback? Menurut saya mungkin tidak akan secepat itu ya. Artinya, blue chip itu butuh waktu untuk rebound. Nah, kalau permulaan rebound, bisa saja terjadi Q1. Tapi apakah akan langsung teman-teman ngerasain cuan yang lumayan di kuartal 1 2026? Mungkin tidak. Karena butuh waktu untuk menggerakkan saham-saham blue chip. Nah, sekarang kalau ini juga ditanya apakah saham Konglo masih akan happening, itu juga tergantung nanti keputusan MSCI pada saat Januari tahun 2026. Akhirnya kan mereka akan memutuskan apakah mereka akan pakai sistem pembulatan untuk free float dan juga untuk submit data, ya kan? Mereka apakah akan menggunakan data dari bursa atau masih tetap menggunakan data dari perusahaan. Nah, itu yang keputusan inilah yang mungkin akan mengubah nantinya alur di IHSG. Nah, lalu saya akan jelasin sedikit ya teman-teman, kenapa kalau ada yang penasaran, kenapa blue chip jelek sekali. Kalau pemula, ya biasa pemula kan juga senangnya pasti beli blue chip ya. Apalagi pemula yang baru masuk di semester kedua, lihat blue chip murah, saya nggak ngerti saham, jadi saya coba beli saham murah, fundamental bagus, masuklah ke big banks. Sekali masuk, portonya makin merah, ya kan? Nah, semua big banks lanjut turun. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti teman-teman, ini banyak pelajaran sih tentunya buat semua orang, pemula-pemula khususnya. Saham itu tidak bergerak serta-merta karena murah. Jadi itu yang harus diingatkan baik. Saham yang murah tidak berkewajiban untuk naik. Itu yang penting ya. Tidak ada yang mengharuskan saham murah itu harus naik. Nah, yang bikin saham naik itu adalah supply and demand. Apa yang membuat sebuah saham bisa besar demand-nya? Ada sentimen, rumor, ada berita, dan macam-macam. Barulah muncul demand-nya. Kalau supply-nya itu kan sudah terbatas kan. Kita tahu ada berapa banyak di publik yang tersebar. Nah, kita tinggal lihat mereka mau jual atau tidak. Jadi disitulah bandarmologi bermain. Kita mempelajari perbedaan supply dan demand. Nah, ini untuk para pemula ya, biar ada gambaran. Untuk blue chip, teman-teman juga perlu sadari, kalau ikutin pergerakan ekonomi di Indonesia dan kepentingan big funds, pastinya sudah aware dan antara lagi masuk nih duitnya. Nah, mungkin ada yang penasaran, apa buktinya kok Danantara masuk? Kalau cuma lihat dari berita kan kita nggak bisa yakin, no for sure kan? Mereka cuma bilang masuk ISG, tapi apa dasarnya mereka beli? Kita bisa as simple memperhatikan volume transaksi di IHSG. Sadar nggak teman-teman, volume kita itu beberapa bulan terakhir ini besar sekali ya. Dan itu konsisten, bukan cuma satu hari Senin besar, lalu Selasa kecil, Rabu kecil, lalu nanti Jumat besar. Ini setiap hari ini gede. Ada duit besar yang sedang bergerak di IHSG secara konsisten. Nah, sistem duit masuk yang besar itu ya harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau mereka beli seperti retail cuma, oh saya nggak mau nge-buy nih, uang puluhan triliun saya nge-buy terus, IHSG kita akan naik dengan secepat. Itu ya, dengan sangat cepat, dan average price mereka akan terlalu tinggi. Kalau cara mereka beli cuma nge-buy doang. Nah, kalau big fund semua masuk, mereka harus muter, buy sell, dan itulah yang sekarang sedang terjadi.
di mana mereka kepingin masuk ke dalam IHSG, tapi mengharapkan barangnya murah. Jadi perlu lagi sistem markdown. Itulah kenapa IHSG kita bisa koreksi supaya big funds bisa masuk ke dalam blue chip dengan harga murah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, wah ini menarik ya. Jadi tadi di awal Bro Albert ada juga mention mungkin buat para pemula ya teman-teman di sini suka banget dengan statement Bro Albert yang mention harga saham murah belum tentu gerak gitu ya Bro ya. Jadi ini kan salah satu tanda kutip trap juga lah ya bisa dibilang ya buat orang-orang yang mungkin baru mulai belajar trading atau investasi gitu kan. Katanya harus cari saham murah tapi kok ini nggak gerak-gerak gitu kan. Dan jadi ini mungkin bisa jadi kesempatan juga ya buat teman-teman malam hari ini yang mungkin baru pertama kali nih ya ketemu Bro Albert, tahu tentang komunitas AG Invest. Karena Bro Albert ini mengajari ya Bro ya untuk mengenai bandarmologi dan kalau nggak salah waktu itu juga ada bukunya kan Bro. Boleh dijelasin sedikit nggak Bro mengenai komunitasnya nih? Oke, ya jadi komunitas saya namanya AG Invest, teman-teman bisa cek di IG ataupun di YouTube ya. Saya posting video setiap hari Minggu dan itu menurut saya cukup bagus untuk teman-teman ikuti. Ada saya sharing tentang saham, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk buku, khusus untuk para pemula akan sangat diuntungkan jika membaca buku ini. Bukunya cuma 100-an ribu kok, murah sekali ya. Teman-teman akan terbuka matanya terhadap pasar modal. Karena mungkin teman-teman selama ini baru mulai baca trading lihat candlestick. Oh, saya harus menguasai candlestick ya. Pattern-pattern teman-teman hafalin tuh semua pattern kan. Ternyata saham tidak segampang itu untuk mendapatkan profit kalau cuma menggunakan candlestick. Teman-teman nggak percaya, silahkan coba. Saya sudah mencoba candlestick itu tahun-tahun lamanya. Dan karena tidak puas, makanya saya menimba ilmu baru. Kalau saya mendapatkan hasil, mas saya tinggal pakai TA doang, saya lanjut. Nah, lalu kalau teman-teman sudah membaca buku itu dan suka nih dengan pemahaman saya tentang saham, teman-teman mau join komunitas AG Invest silahkan. Jadi bisa chat admin di Telegram @AG Invest admin ya, teman-teman boleh DM dari IG, boleh chat di Telegram. Oke, siap. Thank you ya Bro ya untuk penjelasannya. Jadi teman-teman yang nonton malam hari ini ya, dan juga mungkin nanti teman-teman yang nonton dari rekaman, kalian bisa follow aja ya Instagramnya AG Invest, ini ada di pojok kiri atas ya, dan langsung DM aja kalau misalnya ada pertanyaan tambahan. Oke, Bro, mungkin satu pertanyaan lagi dari gue sebelum kita masuk ke topik nih. Jadi tadi kan Bro Albert ada mention mengenai mendetek pergerakan flow lah ya, pergerakan uang begitu kan kemana. Mungkin kalau untuk dijelaskan dari A sampai Z itu agak susah gitu ya Bro ya di AG Live ini. Tapi kira-kira ada nggak, bisa nggak satu atau dua hal yang mungkin teman-teman nonton nih bisa di-share sedikit nih. Kira-kira ada poin-poin apa yang mungkin mereka bisa mulai kulik, belajar untuk bisa membaca bandarmologi ini Bro? Oke, jadi untuk pemula, saya biasanya akan arahin untuk mempelajari broker summary ya. Ada bahkan sampai sekarang ada yang nggak tahu apa itu broker summary, atau udah lihat broker summary, lihat angka-angka, nggak tahu apaan sih itu angka-angka ini. Nah, biasa pemula punya kita lagi sudut pandang seorang beginner. Kita lihat sebuah saham turun sudah banyak, persepsi kita adalah ini saham ada diskon. Ya kan seperti itu kan, ada big candlestick nih, ada diskon. Karena mungkin dia udah suka sahamnya, lihat ada terjadi penurunan harga, dia beli. Tapi yang teman-teman perlu pahami adalah kita harus mengerti dulu pada saat sebuah harga naik atau turun, yang bergerak di belakang itu tuh siapa. Itu yang paling relevan. Dan itulah esensi paling utamanya bandarmologi ya. Setiap pergerakan, siapa yang menggerakkan itu. Jika itu adalah smart money, atau kita kenalnya sebagai namanya bandar ya, maka kita harus lebih serius memperhatikan saham itu. Karena bandar bergerak. Kenapa tuh dia bergerak? Kadang kita nggak tahu tuh, beritanya belum ada, kadang nggak ada informasi sama sekali, tapi big funds bergerak. Nah, itu kan udah ada tanda tanya. Karena kalau yang namanya retail, ya, saya kasih tahu, retail itu bergerak selalu by sentiment. Karena kalau tanpa sentimen, kenapa retail bisa belanja dengan masif? Nggak mungkin dong. Pasti dia tahu atau mengira ada sesuatu yang akan terjadi di saham itu baru belanja. Nah, jadi kalau teman-teman merasa menemukan sebuah saham, ada big funds yang bergerak tanpa sebab, itulah yang paling menarik untuk teman-teman incar sebenarnya. Nah, paling yang teman-teman perlu dalami adalah membaca big funds itu seperti apa. Nah, ini memang agak butuh skill.
Karena disitulah teman-teman buka broker summary, memahami broker summary secara detail, baru bisa memahami sebenarnya siapa yang menggerakkan saham itu. Nah, itu butuh skill. Seperti teman-teman harus mengerti dulu kan, dari relatif volume seperti apa, breakout bagaimana, retrace seperti apa. Nah, bandarmologi untuk membaca broker summary itu juga butuh step-stepnya. Gitu. Oke, jadi ini kita dikasih satu key point lah ya teman-teman ya. Jadi istilahnya ini mungkin halaman pertama, which is broker summary ya teman-teman ya. Tapi tentu untuk mempelajari ini butuh waktu ya, dan tentunya juga pasti membutuhkan guidance yang baik dan benar ya. Jadi mungkin ini salah satu kesempatan buat kalian, apalagi ini di bulan Desember ya. Biasanya di Januari kan kita mulai ada goals kita. Jadi mungkin salah satunya adalah dengan mempelajari broker summary ya teman-teman ya, supaya kita bisa mulai belajar analisa mandiri ya di pasar modal. Oke, thank you banget bro untuk penjelasannya ya mengenai bagaimana nih istilahnya melihat bandarmologi begitu kan. Dan sekarang masuk ke topiknya nih bro. Jadi kalau kita membahas money management ini kan memang agak luas gitu ya bro ya. Tapi mungkin kok pertanyaannya langsung, kalau seorang Bro Albert Gunawan gitu ya, kalau ditanya money management di pasar modal itu artinya apa bro? Dan kira-kira bisa nggak di-share tips selama ini atau selama perjalanan Bro Albert di pasar modal, money management itu apa? Oke. Jadi kalau menurut saya, money management itu istilahnya ranking hampir nomor 1. Yang nomor 1 itu saya langsung bilang psikologi ya. Itu udah nggak ada yang kalahin. Kalau teman-teman nggak bisa nguasain psikologi, mau seperti apapun nggak akan bisa cuan di saham. Itu saya jamin ya. 100% kalau psikologinya nggak bagus, teman-teman jago trading pun tidak akan bisa cuan. Nah, kedua, yaitu adalah money management. Kalau teman-teman jago analisa, tapi poor money management, akun teman-teman bisa jebol. Jadi, bisa nih teman-teman cuan 10 kali berturut-turut gitu kan. Tapi karena money managementnya jelek, 1-2 kali rugi atau cut loss itu habis semua cuannya. Yang selama ini teman-teman nimbah dengan capeknya ya. Nah, kan nggak mau ya kita trading, porto kita nggak bergerak atau malah boncos kan. Nah, itulah money management bekerja. Tapi apa sih kok sebenarnya money management? Kita tuh harus tahu sebenarnya kapan untuk belanja secara agresif di dalam market, kapan kita harus defensif. Nah, yang saya lihat dari pengalaman yang ada di dunia retail itu terlalu gampang belanja dan tidak suka menunggu. Artinya begini, pasti ada satu momen teman-teman profit taking terus ya, beberapa saham di profit taking. Nah, di RDN ini biasa bisa numpuk cash. Banyak sekali orang-orang yang nggak tahan lihat ke sini. Artinya, wah cashnya lagi nganggur nih. Kalau nganggur berarti sayang, nggak bekerja duitnya. Akhirnya apa? Dia belilah saham-saham yang tidak perlu dibeli. Akhirnya belanja kan? Nah, setelah belanja, mereka selalu berpikir, kalau saya beli saham ini pasti harusnya naik dong. Tapi kan market tidak menjanjikan apapun. Bisa saja habis dibeli jebol ke bawah. Fair game kan? Nah, cuan yang tadi harusnya teman-teman keep di dalam RDN, malah dibelikan ke saham yang tidak berpotensi. Akhirnya jebol ke bawah. Nah, ada yang nggak mau cut loss, nyangkut kan. Akhirnya uangnya semua nggak bisa dipakai buat putar lagi di saham yang bagus. Karena orang yang nyangkut suka mengeluarkan statement begini, kok nggak apa, saya punya kesabaran tuh panjang sekali. Bahkan mungkin LKH kalah, dia bisa hold sampai dia cuan. Nah, kebayang nggak teman-teman, kehilangan berapa banyak kesempatan demi keluar dari saham ini? Ya kan, contoh nih, teman-teman beli saham A, sangkut 3 tahun. 3 tahun teman-teman nggak bergerak, uangnya stuck di saham itu. Mungkin floating loss-nya sempat parah, lalu mulai recover ya. Tapi 3 tahun teman-teman bisa beli berapa banyak saham dengan uang yang sama itu ya. Jadi harus dibandingin juga opportunity yang hilang karena kalian sangkut di sebuah saham bertahun-tahun. Itu juga harus jadi tolak ukur. Makanya saya bilang, orang yang anti cut loss ini agak mengerikan sebenarnya ya. Karena mereka cukup sekali fanatik sama satu saham tuh, oh, mau 10 tahun pun siap. Sayang sekali ya teman-teman, kalau apalagi si kecil, hold 10 tahun sih ya, dapat returnnya gimana sih? Apalagi kalau 10 tahun dia nggak naik, berarti udah ada masalah dengan saham itu. Karena kalau teman-teman lihat, saham-saham yang beggar nggak perlu 1 tahun sebenarnya. 3 bulan bisa naik, 6 bulan juga sudah cukup untuk mendapatkan ultra beggar istilahnya kan. Jadi kalau 10 tahun masih nggak naik, berarti teman-teman salah beli saham sebenarnya. Bukan karena teman-teman jago sabar ya, memang salah aja saham. Ya.
Oke, jadi money management itu bisa dibilang peluru juga ya bro ya, begitu kan. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehilangan opportunity gitu ya, karena money managementnya kurang baik, begitu. Oke, nah bro mungkin pertanyaan follow up nih ya. Emangnya ada perbedaan ya untuk money management di saat IHSG sedang all time high dan IHSG sedang tidak di dalam posisi all time high bro, begitu Tentunya kan? Dan beda. Nah, hmm, yes. Kalau gimana gimana misalnya bro? nih, IHSG lagi jebol di bawah. Kita bilang all time low dalam 1 tahun misalkan. Hmm. Lagi pasti COVID. Nah, teman-teman kalau lagi all time low seperti itu, cashnya banyak, itu boleh merasa ibaratnya uneasy ya. Kayak, wah ini saya mau belanja, boleh silakan. Justru tapi kenyataannya apa? Orang yang lagi merah, dia nggak berani belanja. Bener nggak? Karena takut kan, apa yang mau saya belanjain? Karena saya lihat semuanya merah, semua orang teriak, semuanya lihat porto merah. Takut mau belanja pun nggak berani, tombol buy-nya rusak semua. Nah, tapi sekali all time high, sebaliknya, semuanya mau belanja. Ya, cash-nya habis terus, bahkan top up lagi all time high, di top up sahamnya. Di RDN-nya di top up cash. Kenapa? Karena saya masih mau beli saham Bumi misalnya. Tapi nggak ada duit, saham saya, duit saya sangkut di saham BCA atau saham Mandiri gitu. Jadi dia top up lah beli saham yang lain. Nah, kayak gitu kan namanya money management rusak sekali ya. Dan itu yang bikin banyak retail hancur di dalam market. Mereka nggak ngerti sebenarnya kita play the long game kan. Kita bukan mau 1-2 bulan main dikit lalu exit selesai. Saya udah bukan menjadi trader. Tidak, kita berkelanjutan, bertahun-tahun di dalam saham bisa sampai belasan puluhan tahun. Nah, jadi jangan pikir 3 bulan teman-teman udah bakal jadi kaya lalu exit dari market. Tidak seperti itu caranya. Makanya money management sangat penting. Dan itu yang membedakan pada saat IHSG all time low ya atau all time high. Tinggi-tingginya atau lagi rendah-rendah. Oke, ya ini ya teman-teman ya penjelasannya ya dari Bro Albert, perbedaan dari ISG all time high sama all time low ya, bagaimana itu Ya. money management kita itu penting ya untuk menentukan kesuksesan kita ya di pasar modal. Dan tentunya tadi Bro Albert juga mention nomor satu key point paling penting juga adalah psikologi ya, bagaimana kita melihat begitu ya, atau bisa dibilang juga perspektif kita ya, melihat dari pergerakan yang ada di pasar modal itu juga penting ya, mengontrol diri kita, emosi kita dan sebagainya. Oke, thank you banget ya bro ya untuk penjelasannya mengenai money management sama untuk ESG all time high. Di sini mungkin aku mau sapa dulu teman-teman yang baru join lagi, selamat datang ya. Buat yang baru join, aku mau mention jangan khawatir karena Instagram live ini akan direkam. Ya, jadi nanti kalian bisa nonton dari awal. Tadi Bro Albert tuh banyak ya kasih view dan juga pendapat ya mengenai money management, mengenai market, mengenai Q1 2026 itu ntar kalian bisa menonton juga. Dan tentunya kalau kalian misalnya mau lebih dekat lagi nih ngobrol sama Bro Albert, langsung aja follow Instagramnya dan DM ya, jangan lupa. Oke bro, mungkin kita bisa ambil sambil lompat-lompat ngambil pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini, boleh ya? Silakan. Nah ini dia. Pas banget nih, tadi Bro Albert ada mention mengenai Bumi kan. Jamantik 88 nih, minta pendapat saham Bumi. Gimana nih bro, lo melihat Bumi sekarang? Apakah bisa mungkin sampai berapa ribu kah? Nah ini kita punya ekspektasi Bumi ya, karena mungkin lihat dulu sangkut di yang zaman-zaman dulu ya, era Bumi ribuan. Sekarang, wah Bumi tembus 1000, 2000 makin menjadi-jadi ya. Nah tapi begini, kalau ditanya target, saya tidak trading berdasarkan technical ya. Jadi kan biasanya technical tuh ada yang menentukan target based on rasio-rasio tertentu, Fibonacci dan whatsoever. Nah, kalau saya lihat, saya tidak menentukan tuh target Bumi berapa. Karena saya sendiri tidak tahu Bumi bisa naik setinggi apa. Nah, tapi jadi apa dong cara analisa saya? Saya tetap lanjut nge-hold kalau bandarnya belum keluar. Karena selama bandarnya belum exit, berarti sahamnya akan terus naik. Dia tidak bisa exit karena kalau dia belum keluar lalu dia turunin ke bawah, berarti dia rugi semua karena dia butuh modal untuk nge-push sahamnya ke atas. Nah, makanya kalau teman-teman biasa retail itu kan sering kalinya kok ada target apa nih Bumi bisa harga berapa. Sebenarnya kalau teman-teman lakukan itu, makanya sering sekali ngerasain kan kenapa saham di TP lanjut naik nih atau nggak di TP, karena bandar nggak peduli sebenarnya mau naik seberapa, dia akan mencoba untuk naikin ke harga tertentu sampai retailnya mengambil
mereka. Nah, dia juga nggak tahu kapan retail akan mengambil FOMO ke trigger kan beda-beda retail ya. Jangan sampai, bisa saja nggak kalau contoh nih sekarang bumi 300 lebih. Nanti kalau seumpama ya, misalnya bumi di 600 contoh ya, saya nggak bilang pasti juga. Kalau di 600, ada nggak nanti tiba-tiba muncul sekelompok manusia yang FOMO, wah saya belum pernah beli bumi, dari 300 saya nggak beli, nanti pas di 600 dia hajar. Karena kan ngerasa yang lain kok udah cuan semua, saya belum cuan di bumi, ya udah dia hajarlah di 600. Nah itulah yang jadi the losers itu yang beli di pucuk-pucuk ini. Karena mereka FOMO. Nah, jadi kalau orang yang sudah punya barangnya, bisa sampai berapa? We don't know. Tapi perhatikan terus dari segi arus uangnya. Supaya teman-teman tahu pada saat bandar exit, kita ikutan exit keluar. Oke. Thank you untuk penjelasannya ya mengenai bumi Bro Albert dan juga Jamantik 88 yang sudah bertanya ya. Jadi dari Bro Albert itu untuk menentukan menjual atau tidaknya itu dilihat dari bandarnya ya. Kalau misalnya memang Benar. masih di dalam ya teman-teman tentunya tetap menarik ya. Jadi memang jangan sampai ke trap juga ya. Mungkin teman-teman yang belum beli di 300 pas udah 600 mereka baru kayak beberapa belas tahun lalu itu kan sempat sampai 1000 2000 gitu kan. Jadi masih tinggi lah katanya kan masuk. Jadi hati-hati juga ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalau aku sih selalu melihatnya kalau saham sudah mulai rame begitu ya, itu aku biasanya Nah, malah makin udah khawatir. ngeri-ngeri itu. Benar. Saya paling takut kalau semua orang udah bahas, oh ini udah beli bumi belum? Nah, kalau begini itu udah di dekat stage terakhir. Siapa yang cuci piring ini sudah giliran siapa ini? Ngeri-ngeri. Makanya teman-teman harus sangat berhati-hati. Tapi kalau contoh nih, Jumat ini gimana nih bumi? Untuk sementara masih bagus, broker sahabatnya saya lihat masih oke ya. Jadi kalau ditanya bisa lanjut atau tidak, harapan untuk lanjut masih ada. Nah, tapi saya nggak tahu nanti minggu depan seperti apa, bisa berubah lagi kan? Gitu. Oke, thank you ya bro ya. Ini menarik nih ya yang nanya-nanya bumi ya. Ini harusnya udah mewakili banyak pertanyaan nih dari yang nanya bumi. Benar. Oke, kita banting setir dulu ya. Kita coba jawabin semua pertanyaan teman-teman yang ada malam hari ini. Ini ada pertanyaan dari Imam Arif. Pak Guru, izin bertanya, saran untuk investor pemula lebih baik trading atau invest dalam jangka waktu tertentu? Terima kasih. Oke. Sebenarnya trading atau investing itu tergantung dari kesibukannya Pak Imam ya. Kalau Pak Imam itu seorang pekerja atau bahkan ada urusan yang masih harus sering meninggalkan monitor, maka trading itu bukan opsi. Beralihlah ke invest. Kalau memang ada waktu untuk lihat di depan layar, mungkin sehari bisa sampai 2 jam minimal ya, 2 jam, maka mungkin trading itu bisa menjadi salah satu opsi. Walaupun sama-sama pemula ya. Karena investing itu kita memang lebih banyak setelah beli dibiarkan. Karena jangka waktu yang lebih panjang. Tapi kalau trading nggak bisa, kita harus cepat uangnya loncat-loncat kan. Nah, itu butuh waktu untuk analisa yang cukup detail. Nah, perlu lihat pergerakan pasar juga untuk trading. Kalau nggak ada waktu itu, kenapa berharap tuan dari trading? Kita aja ada keterbatasan waktu untuk melihat pasar kan. Mending fokus ke investing. Semoga menjawab ya. Oke, siap. Imam Arif ya, sudah dijawab pertanyaannya. Kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Octavianus. Adro, bro, apakah ada pandangan jalan untuk tahun depan? Bagaimana nih bro, melihat Adro sekarang? Adro kalau saya perhatikan, untuk 1 tahun bisa anything can happen ya. Tapi kalau untuk jangka lebih panjang, mungkin 3 tahun ke atas, Adro is a good company. Saya sudah bilang, kalau yang orang kepingin beli jangka panjang, nggak mau pusing, Adro itu sesuatu yang baik. Karena dia bisa mendapatkan duit dari green funds nanti, dia kan sudah menjadi green energy ya. Lalu sementara ini dia makin efisiensi dan terus ekspansi, maka saya tidak melihat ada problem di saham Adro. Apalagi GCG-nya lumayan baik ya. Nah, tapi kalau cuma di 1 tahun, gimana nih? Ya anything can happen. Kalau IHSG jebol contohnya tahun 2026, ya Adro tetap bisa ketarik ke bawah karena panic selling itu bisa terjadi anytime. Oke, sip. Untuk Adro udah dijawab ya, Octavianus. Kita lanjut nih. Ini 2 saham yang tadi dimention sama Bro Albert rame ya. Bumi udah dibahas tadi, sekarang Dewa nih. Ada pertanyaan dari Agi Wibianto.
Saham Dewa dong bro, apakah calon seperti PTRO dan UNTR? Wah ini calon seperti PTRO UNTR maksudnya gimana nih? Oke bro. Kalau kayaknya pergerakan UNTR dan Petro beda jauh ya, karena Iya. Petro kan Pak PP. Jadi agak beda nih kalau disamain Petro dan UNTR. Iya Nah, beda-beda. Dewa bagaimana? Mungkin di tengah-tengah ya, nggak akan kayak Petro, tapi bisa lebih baik dari UNTR jika money flow-nya bisa terus baik seperti 5 hari terakhir ini ya. Jadi harus dimonitor terus. Kalau asingnya keluar cabut terus ya gimana bisa lanjut gitu. Ya, Untuk ya, ya. sementara ini per Jumat ini atau per video ini dibikin ya so far so good, masih ada potensi. Oke, itu ya untuk Dewa ya, Gibianto ya. Tadi kita juga udah bahas di awal ada beberapa saham-saham yang lagi rame dan tentunya tadi Bro Albert juga ada mention ya, bagaimana kita melakukan manajemen di saat market itu sedang hype ya. Apalagi kalau ada saham-saham tertentu yang sedang hype juga, jadi nanti kalian bisa nonton rekamannya ya. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan ini nih. Menarik nih. Wi-Fi bro, tiba-tiba minus kayaknya hari ini berapa ya? 12% atau 13 tuh? Udah mau ARB ya kalau nggak salah WiFi. Iya. Nah, jadi gini, orang yang nanya WiFi ini kemungkinan berarti sudah beli saham WiFi ya. Jadi mau uang di cut loss atau di bagaimana. Nah, saya pribadi sering ingatin, saya punya komunitas juga ya, karena ada yang sering tanya, kok WiFi boleh beli nggak? WiFi boleh beli nggak? Saya pribadi tidak berani lagi masuk WiFi ya, setelah dia tembus angka 2.000, 3.000, itu udah menurut saya resiko. Walaupun setelah itu memang sempat naik terus kan, cuma ya WiFi resikonya ya seperti ini, sekali jebol bisa 15%, 12%, bahkan kalau besok lanjut minus lagi, saya tidak heran. Nah, kalau ditanya kenapa bisa jebol hari ini, kan laporan Q3-nya kurang baik secara laba bersih ya. Profit marginnya kok tiba-tiba jelek sekali walaupun omsetnya naik. Nah, kalau ini sebenarnya teman-teman mesti mengerti bisnis modelnya internet sih ya. Mereka kan kelihatan, bahkan teman-teman bisa tahu di pasar harga berapa. Ya kan, murah sekali. Kan memang di iklan kan memang murah kan, internet rakyat 100.000 dengan kecepatan seperti itu. Nah, teman-teman harus juga menggali informasi lebih dalam. Cost-nya itu seperti apa? Nah, apakah ini sustainable atau tidak ke depannya? Apakah bisa terus-terusan pakai dana duit 100.000 ini? Apakah atau enggak? Jangan-jangan tahun depan udah naik harga dan seterusnya, kita tidak tahu ya. Nah, kalau teman-teman udah mengerti itu, baru teman-teman akan bisa melihat laporan keuangan WiFi ini masuk akal atau tidak. Nah, itu pesan saya sih. Kalau teman-teman rasa ada yang janggal, seumpamanya, ya teman-teman kenapa beli saham ini? Masih banyak saham lain kok. Tapi kalau teman-teman bilang, kok cuma mau trading doang loh, kok saya mau belinya cuma 1-2 minggu, bisa nggak nih? Ya itu fair play. Tapi kalau sudah dibanting seperti ini, sudah harus siapkan stop loss. Dan stop loss itu kan tergantung entry price masing-masing teman-teman ya. Saya tidak tahu, semuanya mungkin punya entry price yang berbeda. Tapi pesan saya, kalau sudah berani masuk di saham yang seperti ini, harus ada exit plan yang jelas. Ya, jangan nanti kalau dia turun begitu dalam, teman-teman tuh nggak tahu mau diapain saham. Ya, ya. Oke, itu ya untuk David ya, sudah dijawab sama Bro Albert mengenai WiFi ya. Kalian bisa lihat juga ya fundamentalnya LQ3-nya, tapi tentunya ada alasannya ya. Itu yang tadi Bro Albert mention mengenai harus melakukan research masing-masing, digali nih kira-kira kenapa net income-nya itu menyusut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari ini dia. MRS Hayak K0310. Pak, Pani bagaimana nih view-nya? Dia, view Pani aja bro. Mau tebus bingung. Wah, Pani. Ini setiap minggu saya dapat, kalau di smart room, kena tanya Pani terus. Ini oke. Jadi gini, Pani itu teman-teman beli karena apa dulu? Ya kan? Why? Kalau investnya, kalau jawabannya adalah invest, seberapa panjang teman-teman mau invest? 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu harus bisa dijawab. Kalau teman-teman bilang, saya tidak tahu kok saya mau beli untuk kapan, berarti teman-teman udah berjudi di saham itu. Nggak jelas kan alasannya masuk. Kalau memang ternyata teman-teman bilang, oh saya mau invest kok, saya lihat PIK 2 itu bagus ke depannya. Nah, teman-teman boleh tebus nggak? Ya silakan. Teman-teman berarti kan tetap percaya dengan story yang teman-teman dengar. Ya, PIK 2 bagus, perkembangannya bagus, land banknya banyak, story-nya masih besar. Nah, bisa nggak ditebus? Ya silakan.
teman-teman, artinya strateginya adalah tebus, di hold lagi lebih panjang sampai suatu saat Pani mau masuk ke MSCI. Mereka akan push. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya trading, kan, nah, Pani ini saham yang bisa dibilang juga retailnya sudah banjir. Bisa nggak sahamnya ini tiba-tiba longsor ke bawah setelah right issue? Bisa-bisa saja. Teman-teman harus ngerti nature-nya right issue ya. Right issue itu kan di saat emiten menggalang dana masyarakat juga kan, menghimpun kan. Kalau teman-teman injek right issue, berarti teman-teman masukin modal ke Pani ya sebagai investor supaya mereka bisa putar duitnya untuk ekspansi dan lain-lain. Nah, setelah right issue teman-teman injek lalu sahamnya dibikin jebol, boleh nggak? Ya fair-fair aja kan, karena teman-teman juga ya udah floating loss ditahan gitu sebagai investor, uangnya udah masuk ke perusahaan lewat right issue. Jadi teman-teman mau hold atau tidak tergantung trading atau investing. Kalau trading ya mungkin teman-teman boleh jual rights-nya dulu. Ya kan rights-nya bisa ada harga nih berapa ratus perak tuh. Ya mau 500-an lebih kalau nggak salah. Nah mau dijual dulu boleh, nanti kalau harga sahamnya turun-turun bahkan di bawah harga tebus mau di re-entry lagi silakan. Makanya tergantung strategi mau investasi atau mau trading di saham Pani. Saya pribadi nggak ada saham Pani ya, saya fokusnya di CBDK dan it's a good decision. Ternyata CBDK yang naiknya luar biasa setelah mereka sideways lama kan terbang CBDK gitu. Karena saya selalu fokus di saham yang lebih spiritual dibanding yang semua orang sudah ngomong ya kan. Brojo juga tadi juga bilang kalau semua retail udah nanyain berarti retail udah bersatu di saham itu. Nah ini yang gawat. Retail bersatu. Ya. CBDK anak ini ya, anak perusahaan Pani ya, Bro ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Pawa Rinaldi nih, Bro. Ini menarik ya, membahas ada Broksumnya nih ya. Jadi emas boleh nggak tuh, Bro, katanya di Broksum, katanya ada yang kumpulin dari kemarin. Nah, ini belum di verify nih, tapi gimana, Bro, tanggapannya melihat saham emas sekarang yang dikatakan oleh Pawa Rinaldi ini katanya ada Broksum yang ngumpulin nih, Bro. Kalau emas, jika sudah punya barang, boleh hold karena masih bagus kondisinya. Tapi kalau baru mau beli, jangan, harus tunggu ada retracement karena emas baru naik beberapa hari terakhir ini sangat ekstrim ya. Itu juga dibantu dengan sentimen harga emas dan saham-sahamnya pada berterbangan kan, kayak Archie, BRMS saja arah gitu kan. Nah jadi emas tentunya kalau sudah punya barang boleh hold beberapa hari lagi. Baru nanti siapa tahu bisa sampai 5.005 atau 6.000, nah baru dijual silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan dari Angga. Angga bertanya nih, saham-saham properti gimana nih Bang? Bang Albert, gimana nih melihat saham properti? Apakah masih akan kurang menarik untuk beberapa saat ini atau ada tanggapan lain, Bro? Sementara belum. Jadi kalau teman-teman mau beli properti, either itu terlalu lama nanti ya sayang duitnya, mending pilih sektor lain. Walaupun memang properti tergolong murah, tapi nanti bisa lama sekali dapat returnnya. Nah, kalau kita lihat kebijakan pemerintah sekarang, kebanyakan bukan di pembangunan seperti presiden sebelumnya. Nah, presiden sebelumnya kan lebih pro bangunan kan. Nah, sekarang yang utama adalah dua, yaitu MBG dan yang kedua adalah koperasi. Nah, teman-teman punya PR adalah apa nih yang kemungkinan kebagian cuan dari perputaran uang di MBG ataupun di koperasi itu. Incarlah sektor itu. Oke nih ya Angga ya, udah dijawab ya untuk saham-saham properti ya. Kita lanjut lagi pertanyaan. Oke, ini ada yang nanya saham koin, Bro. Gimana, Bro, tanggapannya mengenai saham koin? Koin agak susah sih ya. Ini saham yang retail juga nggak mungkin berani masuk lagi. Jadi kalau mereka mau push ke atas masih bisa saja. Kayak beberapa saham pengelola lain yang mungkin bisa dinaikin terus tanpa alasan yang penting gitu kan. Nah tapi kalau mau masuk koin boleh selama ada batas stop loss. Kalau bisa sih mentok 15%. Kalau sudah kena 15%, apapun yang terjadi langsung cut loss dibanding sebelum kecebur terlalu dalam. Ya. Oke, siap. Oke ya, tadi udah dijawab ya untuk saham koin ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang baru join di sini, selamat datang. Aku mau ingetin sekali lagi, jangan khawatir.
ini Instagram Live-nya direkam, jadi kalian nanti bisa nonton dari awal ya. Dan tadi Bro Albert banyak mention banget mengenai view ya, melihat market dan juga saham-saham. Mungkin teman-teman di sini tuh ada yang nanya ya, Bumi gimana? Bumi udah dijawab ya tadi ya teman-teman ya. Jadi Udah, nanti bisa nonton nonton aja ulang nanti. rekamannya ya. Kita coba jawabin pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, WiFi juga dijawab tadi ya. Oke, Big Bang juga dijawab. Oke, kita ke Pak ini ya, Hartono 362 SSIA bro, gimana nih bro? Oke. SSIA mesti saya pelajari lagi karena Ya. udah lama nggak main di saham ini lagi ya. Sebentar, saya Ya, coba. ya. Oke, sambil menunggu ya teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya sama Bro Albert bisa langsung DM Instagramnya juga ya, karena Bro Albert ini ada komunitasnya buat kalian yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai bandarmologi ya, atau mungkin mempelajari hal-hal lain cara analisa di pasar modal, bisa langsung nanti tanya sama Bro Albert ya. Oke, jadi sambil nunggu nih kita ambil SSIA, terus kita coba ada satu saham lagi, saham BBYB ya. Nanti kita coba mungkin masuk ke bank digital bank nih ya. Oke. Udah ready bro untuk SSIA? Ya, jadi SSIA kalau kepingin try masuk mungkin di bawah 1650 lebih aman dibanding sekarang ya. Jadi tunggu dulu, sekarang lagi proses retracement. Nah, tapi ingat kalau sudah mau masuk, tentu bukan diinvestasikan di SSIA, lebih fokus trading. Ini juga lihat volatilitas cukup tinggi, jadi mungkin lebih cocok ke trading kan sementara ini. Oke, siap. Thank you banget Bro Albert, Pak Hartono atau Ibu Hartono dijawab ya pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia nih. Erik Ferdian. Nah, saham BBYB gimana nih? Kok Gimana? Albert tadi Bang Albert, sekarang kok Albert ya? Ntar lagi kita cari Mas Albert. Ya. BBYB Banyak nih sama jurusannya. sekalian gue tambahin pertanyaannya view lo mengenai digital bank nih, karena kan kita IPO Supa nih kan, lagi berjalan ya penawarannya kan, begitu kan. Ada ikut nggak bro, Superbank? Ikut lah bro, kalau dapat dikit-dikit nggak ada ruginya kan, ikut-ikut aja kan. Iya kan. Sayang kalau nggak ikut. Kalau dikit-dikit. Relco masuk nggak tapi Bro Albert kemarin? Oh masuk, hajar all in saya Relco. Wih, itu dia. All in cash. Contohnya pasti ya lumayan kan. Walaupun dapatnya ya berapa persen kan, 0,11an. Ya. Tapi secara persentase not bad loh. Dari sekarang udah 550 masih tetap arah. Nggak tahu Senin suspend atau tidak ya. Kalau lanjut lagi 700, wah lumayan sekali. Lumayan. Masih arah hari ini ya, udah hari keberapa? Iya, masih arah. Makanya Senin nggak tahu disuspend nggak nih Relco. Nah, jadi Superbank buat teman-teman sih ya why not ya, kalau buat nggak ikut sih sayang. Iya. Ya. Oke. Jadi saham BBYB gimana nih, Bro? Sama digital banking lo ngelihatnya apakah ini momentum trading yang menarik atau mungkin ada view lain yang bisa dilihat? Silakan. BBYB secara overall oke, tapi teman-teman harus menentukan entry buy-nya dengan tepat ya. Karena dia sudah rally cukup panjang, dan honestly di Edge Invest kita udah banyak sekali cuan dari BBYB. Jadi fokus kita udah cukup bawah. Nah, jadi teman-teman saya nggak mau nanti dengar ini hajar BBYB lalu jadi tempat cuci piring, saya juga nggak mau kan. Makanya saya bilang teman-teman entry point yang masing-masing ya. Cuma dia punya cerita untuk BBYB mungkin sementara ini masih ada sampai nanti Superbank IPO. Nah, setelah itu teman-teman udah sedikit lebih hati-hati di bank digital. Ya. Oke, Erik Ferdian sudah dijawab ya. Ini mungkin perlu dijawab nih. Tadi yang udah bertanya pilihannya, gabung dengan Albert caranya gimana? Bisa follow Instagramnya aja dan DM ya bro ya, tanya admin kali ya. Iya. Jadi nanti kalau mau join, teman-teman kalau masih nggak ngerti bisa DM di Instagram. Tapi teman-teman yang punya Telegram bisa chat admin ya, @AGInvestmin. Nah, nanti tanya gimana cara bergabung dengan komunitas AG Invest. Oke, ya kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Wongso World, BRMS nih bro, yang lagi menarik nih hari ini nih. Oke, BRMS teman-teman kalau masih punya saham ini, terus monitor harga emas saja. Kalau harga emas masih bagus atau ada kemungkinan rally, maka BRMS akan ikut. Dan ini lagi ada momentum konglomerasi kan. BRMS ini salah satu yang cukup kuat konglomerasinya. Jadi ya follow the wave.
Kalau Ya, masih punya barang, ya di hold aja dulu. Nanti baru pasang trailing stop biar teman-teman bisa ngikut setnya yang cukup banyak. ya, 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 ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada yang bertanya SCMA. Oke, kita book ya SCMA, kita jawab. Tapi ini mungkin harus dijawab cepet dulu nih bro nih ya. Kalau mau order buku Bandarmologi di mana kok? Karena saya di Malaysia tuh katanya. Oh, wah, kalau Malaysia agak repot ya. Belum pernah saya kirim ke luar negeri soalnya. Jadi kalau di Malaysia gimana ya? DM Tunggu aja kali tunggu bro ya, mungkin DM tidak aja adanya tadi ngobrol lah di ya. DM ya. Kita DM, cari DM. cara. Nanti diusahakan ya. Oke. Oke. Siapa tahu ada e-booknya bro nanti kan ke depannya ya. Ya, mungkin nanti saya akan pertimbangkan untuk ibuku. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari MNB Kitchen nih, SCMA bro. Gimana? What do you think? SMA, wait for video. Kalau teman-teman udah punya barang SMA, hold sampai nanti seperti Superbank ini ya. Nah, kan Hmm. MTech kan saya pernah bilang ceritanya sampai Superbank IPO. Kalau SMA sampai video IPO. Nah, video ini belum nih, tahun depan mungkin ya. Jadi teman-teman kalau punya barang hold aja sampai nanti ada berita tentang video IPO barulah dijual. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Pertanyaan ini kita masih ada 5 menit lagi. Kita coba. Ini Boleh. ada Kristo 2000 CDIA bro. Gimana nih sekarang? Menurut tanggapan dari Bro Albert melihat CDIA sekarang gimana nih? CDIA kalau teman-teman percaya sama Pak PP, ya hold aja dulu karena dia yang holding semuanya kan. Kalau Pak PP lanjut naik ya CDIA pasti akan naik. Tapi kalau teman-teman nggak mau sentuh sama Pak PP sama sekali, maka janganlah beli CDA, belilah saham yang lain. Jadi Ya, ya. teman-teman harus analisa dulu nih pemahaman tentang bisnisnya Pak PP itu seperti apa. Baru mau masuk ke CDA atau tidak. Kalau saya pribadi ya fine-fine aja ya dengan CDA, saya berani untuk beli gitu. Oke, jadi ya sudah dijawab. Kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan yang sekarang ini sudah jarang terdengar ya. Aduh, mana tadi ini dia hilang? Ah, ini dia. Big Bangs. Canda ya teman-teman ya. Karena sekarang ngomonginnya saham Konglo terus nih. Big Bang sudah mulai jarang ditanyain. Jadi mungkin pertanyaannya bro gue tambahin dikit aja. Jadi overall view aja mengenai Big Bangs. Dan dari 4 Big Bangs ini menurut lo kalau sudah mulai menarik, kira-kira ada nggak salah satu emiten yang mungkin menurut lo jadi favorit lo daripada yang lain? Begitu. Saya bisa langsung jawab, kalau Big Bangs pasti nomor satu BCA. That's it. Kalau teman-teman mau pilih satu doang dari Big Bangs, pilihlah BCA. Karena BCA itu dari segi dia punya manajemen sudah teruji lah. Mau ekonomi seperti apapun jungkir balik, mereka tuh sudah kokoh sekali dari dalam. Nah, jadi kalau sebuah bisnis di run dengan manajemen yang seperti itu sangat susah untuk dikejar. Mereka punya performance ya. Jadi dari segi competition ya agak repot. Walaupun memang BUMN kan gampang dapat kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tapi belum tentu bisa langsung mengejar mereka punya kinerja si BCA. Nah, jadi teman-teman kalau bingung mau pilih sama apa, BCA itu salah satu yang paling penting lah dari top 4 banks jika mau diinvest gitu. Nah, jadi untuk kalau dipilih ya dari Big Bang. Sekarang kalau Big Bang udah boleh beli atau gimana nih kok? Atau bahkan ada yang beli mungkin udah ruginya sampai dalam gitu kan. Kalau belinya tahun lalu itu pasti sudah bisa nangis sih. Saya bisa bayangin portonya seperti apa. Tapi teman-teman harus sadar, bahkan tadi saya bilang di awal, ini proses lagi markdown ya, supaya duit Danantara bisa masuk. Dan teman-teman sudah saya jelaskan juga bahwa sudah ada kelihatan dari pergerakan IHSG kita memang ada big funds yang lagi masuk ke dalam, makanya volumenya bisa besar sekali setiap hari kan. Jadi kalau teman-teman mau beli big banks, jangan expect 3 bulan, 6 bulan tuh cuan. Belum, bisa setahun, 2 tahun baru bisa merasakan cuan. Kalau itu tidak masalah dengan teman-teman, silakan. Tapi kalau teman-teman mau trading, banyak kok saham yang masih bisa kasih cuan dalam beberapa bulan. Jadi tergantung strategi masing-masing. Oke. Siap, thank you banget bro ya. Mungkin ini kita ambil pertanyaan yang paling bawah lagi. Archie gimana bro? Ada tanggapannya Archie nih? Sama seperti BRMS. Ya? Sama ya? Iya, sentimennya sama seperti BRMS menjelaskan.
Oke, Archie ini juga kalau nggak salah lagi bagi-bagi dividen ya, mungkin juga bisa jadi sentimen untuk itu kali ya. Oke. Benar. Iya. Nah, ini kita tinggal 2 menit lagi nih, Bro ya. Jadi mungkin dengan pembahasan kita ya, Bro ya, dari awal sampai akhir ini. Jadi, Bro Albert, kan topik kita itu di awal mengenai money management ya, Bro ya, di saat Iya. IHSG ATH begitu, dan kita melihat kayaknya semua retail ini lagi berfoya-foya gitu ya dalam tanda kutip. Dan biasanya kalau hal ini terjadi kan tetap harus waspada ya, begitu ya Iya. teman-teman ya. Dan kira-kira ada nggak nih satu atau dua tips atau advice dari Bro Albert yang bisa direnungkan oleh kita semua selama weekend ini sebelum kita mulai lagi nih balik hari Senin. Gimana nih Bro? Oke. Jadi teman-teman gini, ini pesan supaya teman-teman ke depannya bisa memahami market dan menyikapinya seperti apa. Kalau sebuah kondisi market lagi naik seperti ini ya, kita sebutannya bull run. Kenapa bull run itu sangat susah diprediksi kapan akan patah dan kita nggak tahu ujungnya sampai kapan. Karena dan biasa continuous ya, lanjut terus naik. Itu karena retail itu kan pada saat bull run banyak yang cuan kan. Mereka pada saat cuan, mereka spending lagi, nge-buy lagi. Benar ya? Karena teman-teman sekarang kalau sadar nggak dari awal kita Q&A sampai sekarang, nggak ada yang nanya money management, nanyanya beli sama apa besok kan? Atau saham ini bagus nggak untuk dibeli? Karena semua mau lagi spending spree, mau belanja terus uang lagi banyak. Nah, kalau itu terjadi, berarti kan ya bolanya terus bergulir ke atas karena banyak buy terus kan, uang nganggur beli, uang nganggur beli. Nah, pesan saya begini, walaupun teman-teman ya nggak perlu ketakutan lihat IHSG all time high, tapi teman-teman harus dengan exit plan. Itu pesan saya. Kenapa? Karena pada saat market mulai koreksi, tidak akan ada yang tahu tiba-tiba dia mulai longsor. Permulaan sebuah bear market itu yang paling mengerikan. Karena itu akan kelihatan seperti retracement biasa, tapi tidak ada henti-hentinya. Jadi teman-teman tuh ngeliat, oh ini baru koreksi sedikit. Nanti dia rebound kecil, turunnya banyak, dan itu berlangsung bisa sampai 6 bulan, 9 bulan. Teman-teman yang portfolio tiba-tiba sekali buka udah jebol 40%. Nah, kalau orang yang pemula, biasa tidak ada exit plan. Akhirnya apa? Portonya sekali dibuka, merahnya itu bisa 50%, 70%, 80%. Karena mereka nggak bisa exit secara cut loss. Mereka cuma mau exit dengan profit taking. Jadi secara money management, teman-teman dengan kondisi sekarang, mau trading itu boleh. Tidak perlu ketakutan sampai ada yang bilang, saya hold everything cash. Saya juga nggak seperti itu ya, semuanya pegang cash, enggak. Walaupun cash bertumbuh, lagi makin banyak, tapi saya masih tetap ada trading kok. Kalau yang perlu teman-teman perhatikan adalah, kapan saya harus benar-benar exit pada saat saya udah beli saham ini. Kalau teman-teman tidak tentukan dari sekarang pada saat masuk, percayalah teman-teman pada saat bear itu terjadi, pasti tidak akan ada yang cut loss. Karena langsung mendadak udah dalam, psikologinya nggak siap, tiba-tiba posisi sudah rugi. Ya sudah, akhirnya nyangkut semua. Nanti pada saat market rebound, teman-teman nyangkut di saham-saham yang nggak jelas. Mau gitu, dibawa ke 50 atau kena FCA, dan selanjutnya. Nah, jangan sampai terjadi. Saya sudah pernah mengalami itu zaman dulu, teman-teman. Itu sakit sekali rasanya, sampai pusing lihat porto nggak tumbuh-tumbuh kan. Nah, jangan teman-teman mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah para pemula lakukan. Itu pesan saya. Oke, thank you banget ya Bro Albert ya untuk advice Sama-sama, yang Bro. diberikan ya. Jadi paling benar gitu ya teman-teman, kita mendengar dari orang yang sudah mengalaminya ya. Jadi inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Dan tentunya buat teman-teman juga aku mau ingetin sekali lagi, ini Instagramnya direkam ya. Jadi tadi Bro Albert banyak menjawab pertanyaan saham-saham dan juga memberikan view mengenai market, bahkan sektoral juga ya. Jadi nanti kalian bisa nonton Instagramnya setelah live ini selesai, akan diupload di Instagram Sukor Sekuritas. Kalau kalian masih mau bertanya-tanya lanjutan atau join komunitasnya Bro Albert, bisa langsung follow aja Instagramnya AG Invest ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja dari gue ya Bro Albert. Thank you banget untuk waktunya. Thank you Bro. Ini. Thank you semua. Selamat malam. Thank you semuanya teman-teman. Selamat malam.